Bab 1401 Kaisar Kuasi Tertinggi Qi Yunkai. Nama, sistem pelatihan 1 klik jutaan instan penulis chat. Plus mematikan mengatur ulang. Ya, Gulinge mengangguk, lalu memberikan koordinat kepada Sulang. Baiklah, kamu tidak berbohong, kamu ada di sini. Sulang merenungkan koordinat yang diberikan oleh Gulinge, dan menemukan bahwa pesawat layang terbang pemburu harta karun itu memang sedang mencari ke arah itu, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangguk. Pernyataan ini keluar, Gulinge tiba-tiba berkeringat dingin, dan diam-diam berkata bahwa senior ini sudah memiliki petunjuk, tetapi untungnya dia tidak menipu koordinat, kalau tidak dia akan mati. Ayo pergi, Sulang tersenyum tipis, dan membawa Gulinge ke alam semesta dantian. Segera, dia mengirim avatar untuk membuka jalan dan bergegas menuju tempat di mana guru Gulinge berada. 3 menit kemudian, Sulang mengangkangi jarak lebih dari 300.000 tahun cahaya dan tiba di kehampaan. Kehampaan ini sangat berbeda dari tempat lain, dipenuhi dengan atmosfer yang tidak diketahui dan merusak. Kekuatan memutar, Sulang menyipitkan matanya, dan dia merasakan kekuatan memutar yang sangat kuat. Kekuatan memutar ini sangat rumit, dan ada kecenderungan samar untuk terlepas dari alam semesta dan tidak berada di jalan. Kekuatan memutar ini tidak ada habisnya, dan jalan kematian yang terpelintir adalah yang paling kuat, diikuti oleh jalan tak nyata. Jalan ilusi membuat semua yang ada di depannya menjadi benar dan salah, menjadi area yang paling sulit dipahami, dan bahkan membuat Sulang merasa bingung. Jalan kematian yang terpelintir mencoba merampas napas kehidupan Sulang dan membiarkannya mati. Tetapi, 45 jalan yang dipahami Sulang telah mencapai kesempurnaan, didukung oleh hampir 2000 aturan yang hampir dipadatkan, jadi dia tidak tergerak sama sekali. Tuan Gulinge bersembunyi di sini, tidak heran klan naga jangkrik tidak dapat ditemukan. Sulang mengangguk tanpa suara, lalu melambaikan tangannya untuk melepaskan Gulinge. Senior, jantung Gulinge berdebar kencang, karena dia melihat matahari yang menakutkan itu di alam semesta kehidupan Sulang. Segera setelah itu, dia menemukan bahwa dia telah mencapai tempat di mana tuannya bersembunyi, yang langsung mengejutkannya. Gulinge tahu persis seberapa jauh dari sini. Bahkan dengan harta karun ruang prajurit Kaisar Agung, tidak mungkin untuk melintasi jarak yang begitu jauh dalam waktu yang sesingkat itu. Tapi Sulang berhasil. Ini benar-benar mengejutkan. Sulang menatap Gulinge dan bertanya, di mana posisi tuanmu? Ini, para junior tidak tahu. Aku hanya tahu bahwa Tuan bersembunyi di suatu tempat di luar area terlarang bidang bintang ini. Gulinge menggelengkan kepalanya dan berkata, wajahnya pucat, tampaknya terpengaruh oleh wilayah terlarang wilayah bintang. Baiklah, Sulang tidak berkomitmen, kalau begitu kau panggil sendiri tuanmu. Bagus, Gulinge mengangguk, lalu menghubungi tuannya sambil menahan kekuatan memutar jalan. Setelah puluhan napas, ratusan sosok terbang di kejauhan, dan akhirnya berkumpul menjadi seorang pria parubaya yang mengenakan jubah kain polos. Sulang mengalihkan pandangan dan membuka panel properti orang itu. Nama Qi Yunkai, ras Zaori, level kualifikasi tak tertandingi. Level alam, Kaisar tertinggi semu. Level serangan, 8 Kaisar Agung, Kaisar tertinggi semu. Level pertahanan, 8 Kaisar Agung, Kaisar tertinggi semu. Level senva, 8 Kaisar Agung, Kaisar tertinggi semu. Level daya tahan, 8 Kaisar Agung, Kaisar tertinggi semu. Level roh, alam nirwana yang rusak. Teknik penguasaan, sutra hati keberuntungan, Kaisar Lianjing, level Kaisar Agung, penyempurnaan, Honzhao Kongyan. Linjing, level Kaisar Agung, penyempurnaan catatan Kaisar Chengri Taiking, level Kaisar Agung, Dacheng Tur film poros langit ajaib, level Kaisar, penyempurnaan. Berani menanyakan nama senior. Qi Yunkai telah berkomunikasi dengan Gulinge, dan dia tahu dari mana Sulang berasal, dan dia juga tahu betapa kuat dan misteriusnya Sulang. Menurut pendapat Qi Yunkai, pria kuat yang tampak muda dan tampan ini kemungkinan besar adalah tiruan dari Kaisar tertinggi. Oleh karena itu, ia secara langsung menghormati Sulang sebagai seorang senior. Di Sia Sulang, Sulang tersenyum tipis, saya mendengar bahwa rekan Taois Qi Yunkai kembali dari pengasingan, jadi saya datang untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Namun, kata-katanya yang samar membuat Qi Yun senang dan lautan badai. Qi Yunkai adalah tipe orang yang hampir lupa namanya, dan tidak pernah memberitahu siapapun namanya. Namun, Sulang menjelaskan nama aslinya sekaligus,
yang benar-benar menakutkan. Dalam kebahagiaan Qiyun, ia telah menentukan bahwa Sulang adalah jenis monster super tua yang telah tertidur di sungai panjang. Senior, tolong, junior tahu semua yang bisa mereka bicarakan. Mengambil napas dalam-dalam, Qiyun Kai berkata dengan hati-hati melihat Qiyun gemetar, Sulang tidak bisa menahan senyum. Jelas dia adalah bos tingkat atas, tetapi dia digertak. Dengan batuk ringan, Sulang tersenyum dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Sebagai orang yang telah kembali dari tempat pengasingan, Anda pasti tahu betul tempat pengasingan itu. Pernyataan ini keluar, Gulinge di sebelahnya tiba-tiba mengangkat telinganya. Karena tuannya tidak pernah memberitahunya apapun tentang tanah pengasingan. Itu benar, hanya saja, jika aku mengerti, aku hanya bisa berbicara tentang tempat pengasingan sebelum aku pergi. Namun, Qiyun mengangguk dan berkata, 30 juta tahun telah berlalu sejak alam semesta tanpa batas, dan aliran waktu di tempat pengasingan lebih cepat. Aku khawatir itu sudah menjadi perubahan hidup, dan segalanya berbeda. Tidak apa-apa, aku hanya ingin tahu rasio aliran waktu di pengasingan dengan aliran waktu di alam semesta tanpa batas. Sulang berkata dengan acuh tak acuh, juga, informasi tentang ukuran dan karakteristik lingkungan tanah pengasingan tidak mudah diubah. Gulinge menelan ludah, dan dengan rasa ingin tahu menyembunyikannya. Itu saja, menurut pengalaman para junior, dapat disimpulkan bahwa aliran waktu di tanah pengasingan 10.000 kali lebih cepat daripada alam semesta yang tak terbatas. Qiyun mengangguk, pada awalnya saya berlatih di tempat pengasingan selama 130 juta tahun penuh, tetapi setelah kembali, saya menemukan bahwa waktu alam semesta yang tak terbatas hanya berlalu 103.000 tahun. Wow, petik 1. Gulinge merasa ngeri, guru telah berlatih selama 1,30 miliar tahun. Apakah itu terlalu kuat? Petik 1. Adapun ukuran tanah pengasingan, mungkin ukuran seluruh wilayah Qinghai. Kuncinya adalah bahwa sebagian besar wilayah Qinghai kosong. Setelah jeda, Qiyun Kai melanjutkan, tanah pengasingan adalah semua gunung, sungai, dataran dan lautan. Itu bisa disebut benua yang benar-benar tak berujung. Petik 1. Gulinge tertegun, benua sebesar wilayah Qinghai. Seberapa besar itu? Benar-benar di luar imajinasi. Petik 1. Namun, Qiyun Kai terus berkata, karena tempat pengasingan terlalu besar, dan para prajurit tidak bisa meninggalkan pengasingan sampai mereka mati. Jadi di tanah pengasingan, para prajurit dapat mengambil tanah sesuka hati dan meletakkannya ke alam semesta kehidupan mereka, bahkan jika mereka membentuk jurang yang sangat besar, tidak ada yang peduli sama sekali. Tidak seperti ada aturan yang tidak terucapkan di planet kehidupan, tidak diperbolehkan merampas tanah di planet ini dan mengolah planet milik sendiri. Anda hanya dapat menemukan tanah tanpa tuan dari kehampaan. Ketika Gulinge mendengar ini, matanya tiba-tiba berbinar, ya Tuhan, ada hal yang begitu baik, bukankah mungkin untuk membuat planet kehidupan yang paling sempurna dalam waktu singkat? Ketika Qiyun Kai mengatakan ini, dia tampaknya telah memasuki suatu keadaan. Matanya mengendur dan dia tenggelam dalam ingatan. Setelah beberapa saat merenung, Qiyun Kai melanjutkan, sering terjadi perang di pengasingan, yang akan menghancurkan wilayah daratan yang luas. Dan planet kehidupan yang ditinggalkan oleh Kaisar Wu akan kembali ke pengasingan dengan kecepatan yang sangat cepat, membentuk gunung-gunung besar. Karena itu, topografi pengasingan sangat cepat dan rumit. Tempat yang merupakan gunung hari ini mungkin menjadi laut dalam besok. Gulinge menarik napas dalam-dalam, planet kehidupan hanyalah pegunungan. Kemudian pegunungan di planetku telah menjadi pil. Qiyun tidak berhenti berbicara. Tentu saja, tempat pengasingan itu luas dan tak terbatas, tetapi bagaimanapun juga itu adalah sangkar, ia juga memiliki tepi. Tepi pengasingan adalah turbulensi waktu yang tak berujung, begitu pula bawah tanah dan langit. Turbulensi waktu semacam ini sangat menakutkan, semakin dalam, semakin cepat alirannya. Bahkan dengan kehidupan kaisar tertinggi, ia tidak tahan terhadap kehancuran, jadi itu bisa disebut kematian jika disentuh, yang membuatnya hampir mustahil untuk meninggalkan tempat pengasingan. Selain itu, selain turbulensi waktu dan ruang di tempat pengasingan, ada juga alam tak dikenal yang legendaris. Itu adalah tempat di mana peti mati 9 naga berada. Setelah mengatakan ini, Qiyun Kai berhenti dan menatap Sulang. Itulah yang ingin kukatakan. Tempat pengasingan terdiri dari 3 lapisan. Sulang berkata dengan serius, tingkat pertama benua, tingkat kedua turbulensi waktu,
tingkat ketiga alam tak dikenal. Tepat sekali, Qi Yun mengangguk. Sulang tersenyum dan berkata, kalau begitu, ceritakan padaku tentang pengalamanmu di pengasingan, aku sangat penasaran. Aku juga sangat penasaran. Gu Lingge diam-diam menatap Sulang dengan penuh rasa terima kasih, guru tidak pernah memberitahuku, akhirnya aku bisa mendengarnya sekarang. Qi Yunkai menarik napas dalam-dalam dan mulai menceritakan kenangannya. 103.000 tahun yang lalu di alam semesta yang tak terbatas. Karena aku dianiaya, aku jatuh ke pengasingan secara kebetulan. Saat itu, aku hanyalah seorang kaisar agung semu. Level ini hampir merupakan eksistensi level rendah di pengasingan. Kemudian aku bertemu dengan beberapa orang dan bergabung dengan sebuah organisasi. Banyak dari kami berlatih bersama dan menerima bimbingan dari banyak kaisar. Basis kultivasi telah mengalami kemajuan pesat. Tetapi kemudian, aku akhirnya mengetahui keberadaan akhir perang, dan tahu bahwa aku hanyalah batu loncatan untuk berkembang. Jadi, aku melarikan diri dari organisasi itu dan menemukan tempat untuk bersembunyi. Banyak orang yang memilih sepertiku, tetapi meskipun kami melarikan diri, tidak ada yang datang untuk menangkap kami. Karena tidak ada yang percaya bahwa kami dapat berkultivasi lebih cepat daripada mereka yang lebih unggul tanpa bimbingan apapun. Bagaimanapun, kami tidak akan mati pada akhirnya. Gu Lingge merasakan hawa dingin di hatinya dan diam-diam berkata, tidak ada yang menangkapnya setelah melarikan diri. Jika dia benar-benar yakin, dia harus mati. Betapa putus asanya sang guru saat itu. Petik 1. Sulang berpikir dengan cara yang sama. Dia mengangguk dan terus mendengarkan narasi Qi Yunkai. Saya secara acak memilih tempat untuk mulai berlatih, retret, dan bertemu dengan beberapa rekan praktisi. Kemudian kami menemukan Xuan Wu yang hilang di dekat waktu yang bergejolak di tepi daratan utama. Pada akhirnya, masing-masing dari kami menangkap Xuan Wu yang hilang dengan mengorbankan 200 juta tahun kehidupan. Tetapi kemudian perang saudara pecah, dan semua orang ingin menelan Xuan Wu yang hilang. Karena hanya karapas basal yang hilang yang lengkap yang dapat memurnikan gerbang pengasingan terbalik yang paling sempurna, sehingga pergolakan waktu dan ruang yang kembali ke alam semesta yang tak berujung lebih aman. Dalam perang yang saya menangkan, saya membunuh semua orang, dan kerabat serta teman-teman yang saya temui di pengasingan jatuh ke tangan saya. Saya sangat merasakan rasa sakit dan keputusasaan yang lebih dalam, dan hampir memutuskan diri saya sendiri saat itu juga. Berbicara tentang ini, Qi Yun membuka matanya samar-samar dengan kenangan dan rasa sakit, dan 30 juta tahun tidak dapat menyembuhkan luka-lukanya. Melihat pemandangan ini, Gu Lingge tidak dapat menahan perasaan sedih untuk guru. Sulang juga menghela nafas sedikit, dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menjadi lebih khawatir tentang ketiga Chu Xiaobei. Qi Yunkai tidak menyadari warna kulit Sulang yang berbeda, dan melanjutkan. Untungnya, aku selamat. Aku memutuskan untuk melarikan diri dari neraka itu. Kemudian, aku bersembunyi sebentar, mengubah wajahku dan bergabung dengan kekuatan besar lagi, dan diam-diam mempelajari seni memurnikan alat. Dan aku juga memperoleh metode pemurnian untuk gerbang pengasingan terbalik, dan akhirnya memurnikan gerbang pengasingan terbalik. Setelah pemurnian, untuk memastikan bahwa aku dapat melewati gerbang pengasingan dengan lancar, aku masih tinggal di tempat pengasingan untuk berlatih. Sangat disayangkan bahwa aku tidak pernah dapat menembus peringkat kaisar tertinggi. Pertempuran terakhir akan segera dibuka lagi, jadi aku hanya dapat melakukan gerakan putus asa dan menggunakan gerbang pengasingan terbalik. Saat pintu pengasingan terbalik dibuka, penglihatan waktu dan ruang menarik sejumlah besar pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Agung. Untungnya, tempat yang aku pilih cukup terpencil, dan orang-orang yang datang tidak sekuat aku. Pada akhirnya, aku dengan paksa menghancurkan jalur darah, masuk ke pintu pengasingan, dan aku benar-benar menabrak kanal besar dan berhasil kembali ke alam semesta yang tak terbatas. Segera setelah itu, aku menemukan tempat untuk menyembuhkan lukaku, dan setelah mengetahui berapa umur malam ini, aku mulai mempersiapkan diri untuk membalas dendam. Mendengar ini, Sulang melambaikan tangannya, baiklah, mari kita berhenti di sini. Baik, senior. Qi Yun membuka bibirnya, lalu menutup mulutnya. Dia sebenarnya ingin memberitahu orang-orang tentang tahun-tahunnya. Sayangnya, dalam pandangan Qi Yunkai, tidak ada yang memenuhi syarat untuk mendengarkan, jadi dia tidak pernah mengatakannya. Dan Sulang adalah orang yang sangat memenuhi syarat, Qi Yunkai tidak bisa berhenti membicarakannya, baiklah. Kau bisa membunuh dari pengasingan,
kau benar-benar orang baik. Sulang pertama-tama memujinya dari lubuk hatinya, sambil berpikir dan merenung dalam hatinya. Dibandingkan dengan alam mimpi kuno, dapat dilihat bahwa apa yang dikatakan keduanya dapat dihubungkan bersama. Qi Yunkai adalah orang yang menyempurnakan gerbang pengasingan terbalik, dan Gu adalah salah satu jiwa Qi Yunkai yang sudah mati. Benar, Sulang tiba-tiba bertanya, tempat pengasingan saat kau pergi sudah dekat dengan pertempuran terakhir. Orang terkuat di tempat pengasingan saat itu berada di level berapa? Petik 2. Ini, para junior tidak tahu, karena mereka akan menyembunyikan kekuatan mereka dan bersiap untuk pertempuran terakhir, dan tidak akan dengan mudah mengungkapkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Qi Yunkai merasa sangat senang dipuji oleh Sulang, dan berkata sambil tersenyum, orang terkuat yang pernah didengar oleh generasi muda adalah kaisar tertinggi bernama Chang Henfei. Tapi tempat pengasingan itu terlalu besar, ada terlalu banyak ahli tersembunyi, dan gadis kebencian abadi itu mengungkapkan tingkat kultivasinya yang sebenarnya dalam kecelakaan lain. Jadi generasi muda berpikir bahwa gadis kebencian Chang jelas bukan yang terkuat, dan bahkan dapat dikatakan bahwa ada banyak orang yang lebih kuat darinya. Apakah ada banyak tingkat kaisar tertinggi? Sulang mengangkat alisnya, tempat pengasingan itu benar-benar seperti awan. Ya, selain para prajurit tingkat kaisar tertinggi, ada banyak prajurit tak bertuhan yang tersisa dari pertempuran terakhir, dinasti-dinasti masa lalu, satu persatu lebih ganas. Seorang kaisar yang hampir unggul sepertiku sama sekali bukan apa-apa, dan hanya bisa menjadi umpan meriam dalam pertempuran terakhir. Qi Yun mengangguk setuju, dan kemudian menunjukkan senyum kebetulan, untungnya, aku lolos, kalau tidak, aku takut aku akan mati selama 300 miliar tahun di tempat pengasingan. Qi Yunkai, Sulang tersenyum dan bertanya, dari sudut pandangmu, apa cara teraman dan tercepat bagi seseorang untuk melakukan perjalanan dari alam semesta tanpa batas ke pengasingan? Tentu saja itu adalah gerbang pengasingan. Ya, selama kekuatannya mencukupi, gerbang pengasingan adalah metode tercepat dan teraman. Qi Yun berkata tanpa berpikir, para pendahulu, basis kultivasi kalian harus melewati gerbang pengasingan untuk memasuki tempat pengasingan. Keamanannya hampir 100%. Oh, gelombang. Sulang mengangguk perlahan, lalu, jika seorang kaisar kuasi superior, atau hanya seorang rekan dari 9 kaisar besar, apakah ada kemungkinan besar untuk melewati gerbang pengasingan? Baiklah, apakah senior memiliki musuh kecil yang melarikan diri melalui gerbang pengasingan? Senior jangan khawatir, pada dasarnya mustahil bagi 9 kaisar agung untuk melewati gerbang pengasingan. Setidaknya haruslah kaisar kuasi superior dengan perpaduan sempurna antara jiwa dan raga, yang memiliki kemungkinan 30%, seperti aku sebagai junior saat itu. Jika perpaduan antara jiwa dan raga selesai, dan jiwa serta alam semesta kehidupan juga menyatu hingga tingkat tertentu, kemungkinan untuk melewatinya akan lebih tinggi. Qi Yun berkata sambil tersenyum, dengan ekspresi, senior, yakinlah, musuh kecilmu pasti sudah benar-benar mati. Oh, aku mengerti. Sulang mengangguk sambil berpikir. Sebenarnya, dia memiliki banyak pikiran di dalam hatinya. Dari kata-kata Qi Yun, selain kekuatan apa yang dapat melewati gerbang pengasingan, Sulang juga memperoleh informasi tentang kaisar kuasi tertinggi. Menurut Qi Yunkai, seorang kaisar agung yang dapat sepenuhnya menyelesaikan perpaduan jiwa raga dapat mencapai level kaisar kuasi tertinggi. Namun pada level ini, langkah selanjutnya bukanlah menyeberangi langit dan mencapai level kaisar tertinggi, melainkan perpaduan jiwa. Ini menggemakan dugaan Sulang sebelumnya tentang metode kultivasi kaisar agung. Hanya ketika fusi jiwa tubuh dan ruang jiwa selesai, Anda dapat dipromosikan ke level kaisar. Dengan kata lain, level kaisar dibagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama adalah dari kaisar agung ke level kaisar kuasi superior. Anda hanya perlu memadukan tubuh jiwa dengan sempurna, atau memadukan jiwa dengan sempurna, untuk mencapainya. Tahap kedua adalah terus bekerja keras di level kaisar kuasi superior. Penggabungan jiwa tubuh harus menyelesaikan penggabungan jiwa tubuh, dan penggabungan jiwa tubuh harus menyelesaikan penggabungan jiwa tubuh. Hanya ketika kedua tahap selesai, Anda dapat mencapai hasil positif dan memperoleh kualifikasi untuk menaiki tangga kaisar tertinggi. Mengenai metode kultivasi level kaisar tertinggi, untuk sementara tidak mungkin untuk menyimpulkan. Benar, Sulang mengesampingkan pikirannya tentang alam, dan terus bertanya, apakah Anda memiliki pintu pengasingan tambahan, kembali ke senior? Tidak.
Tetapi generasi muda memiliki metode pemurnian pintu pengasingan, yang cocok dengan pintu pengasingan terbalik. Selain itu, salah satu bahan pemurnian gerbang pengasingan adalah puing-puing Xuanwu yang hilang, belum tentu cangkang belakang. Setelah para junior memurnikan gerbang pengasingan terbalik, kebetulan ada banyak bahan basal yang hilang yang tersisa. Qiyun menggelengkan kepalanya tetapi mengangguk, dan segera mengeluarkan slip giok dan cincin penyimpanan. Slip giok ini mencatat metode pemurnian gerbang pengasingan dan gerbang pengasingan terbalik, serta beberapa pengalaman generasi muda. Di cincin penyimpanan ini, ada sisa bahan yang saya perbaiki di gerbang pengasingan terbalik, masih banyak yang tersisa. Qiyun Kai menawarkan dua harta karun itu dengan kedua tangannya, kedua hal ini dipersembahkan untuk senior, terima kasih senior karena telah menyelamatkan muridku yang tidak puas. Itu hanya usaha kecil. Sulang tersenyum dan menerima dua barang itu, kamu telah menjawab banyak pertanyaan untukku, aku harus berterima kasih padamu. Junior tidak berani. Qiyun melambaikan tangannya dengan rendah hati. Aku suka orang sepertimu yang berbicara dengan baik. Sudut mulut Sulang berkedut dan sebuah senyuman muncul. Ngomong-ngomong, bagaimana rencanamu untuk menanggapi pengejaran klan naga jangkrik terhadapmu? Tidak ada cara lain yang baik untuk junior. Klan naga jangkrik adalah salah satu anggota sekte Void. Jaringannya terlalu luas, dan ada terlalu banyak kaisar kuasi superior yang dapat ditarik. Kekuatan generasi muda saat ini tidak dapat melawan mereka sama sekali. Hanya dengan menempuh satu atau dua jalan fusi jiwa, mereka dapat memiliki kekuatan untuk bertarung. Oleh karena itu, generasi muda hanya dapat berdiam diri sementara, dan setelah lukanya sembuh, cobalah cara fusi jiwa dan alam semesta. Sangat disayangkan bahwa generasi muda telah mengambil langkah fusi jiwa tubuh terlebih dahulu. Fusi jiwa ruang menjadi sangat sulit, dan generasi muda tidak memiliki teknik fusi jiwa ruang. Bagaimana generasi muda kembali dari pengasingan 30 juta tahun yang lalu, seperti apa mereka sekarang, hampir tidak ada kemajuan. Berbicara tentang ini, Qiyun Kai menatap Sulang dengan tatapan kosong, seolah-olah dia menginginkan bimbingan Sulang. Tetapi di mana Sulang sang kaisar tertinggi? Dia bahkan belum berada di level kaisar sekarang, hanya level kuasi kaisar, masih di level kaisar Wu. Oleh karena itu, mustahil bagi Sulang untuk berbicara tentang pengalamannya dalam fusi jiwa. Namun, Sulang masih berniat untuk membantu Qiyun membuka. Kamu bukan muridku, jadi aku tidak bisa mengajarimu. Sulang memegang kedua tangannya di belakang punggungnya, ekspresinya acuh tak acuh, namun, karena kamu telah menjawab beberapa pertanyaanku, aku akan memberimu sesuatu, yang mungkin berguna untukmu. Setelah mendengar bagian pertama dari kata-kata Sulang, Qiyun menghela napas dengan gembira. Namun ketika dia mendengar bagian selanjutnya dari kalimat Sulang, Qiyun tiba-tiba bersemangat dalam kegembiraan. Kegembiraan semacam ini sudah lama tidak muncul. Bagaimanapun, dia adalah monster tua yang telah hidup selama lebih dari 1 miliar tahun. Selain membantunya meningkatkan wilayahnya di dunia ini, diperkirakan tidak ada apapun di dunia ini yang dapat membuatnya begitu bersemangat. Gulinge di sebelahnya mendengar Sulang mengatakan bahwa dia akan memberinya harta karun untuk tuannya, dan dia sangat bersemangat. Kau tahu, ini adalah harta karun dari kaisar tertinggi. Keduanya bersemangat. Dengan sebuah pikiran, Sulang mengeluarkan sesuatu dari ruang penyimpanan. Benda ini seperti gelembung sabun berwarna-warni, tetapi jika Kaisar Wu biasa melihatnya, dia pasti akan pusing saat itu juga. Karena benda ini adalah Huadao Great Emperor Sutra, asli yang menghususkan diri dalam jalur fusi jiwa. Pada benda ini, Kaisar Agung Huadao Jing. Latihan ini adalah latihan tingkat Kaisar Agung yang menghususkan diri dalam fusi jiwa. Sulang melemparkan gelembung cairan pencuci piring ke Qiyun Kai, sekarang aku tidak menggunakannya lagi. Jika kamu dan aku punya kesempatan, aku akan memberikannya kepadamu. Apa? Kaisar Agung Huadao menghususkan diri dalam metode fusi jiwa. Selain itu adalah teknik asli. Melihat gelembung warna-warni melayang, Qiyun Kai langsung tercengang. Meskipun dia telah berguling-guling di tanah pengasingan selama lebih dari 1 miliar tahun, dia telah melihat latihan yang tak terhitung jumlahnya, dan dia juga telah melihat banyak latihan tingkat kaisar. Namun, ini adalah pertama kalinya dia melihat teknik fusi universal jiwa tingkat Kaisar Agung yang asli untuk diketahui. Setiap reinkarnasi di tanah pengasingan harus bersiap untuk perang terakhir. Banyak latihan tingkat tinggi telah dirilis oleh kekuatan besar,
yang memungkinkan batu loncatan untuk berlatih keras. Sehingga, perang akhir, dapat menghasilkan kemauan manusiawi yang cukup kuat untuk mengarah ke peti mati 9 naga. Di antara mereka, ada banyak latihan tingkat kaisar yang hebat, tetapi tidak ada latihan tingkat kaisar yang menggabungkan jiwa dan alam semesta, dan tidak ada latihan asli. Ini menunjukkan betapa berharganya Kaisar Agung Hua Daojing yang dikirim oleh Sulang. Hanya jika dia memiliki kemampuan untuk mensintesis kemampuan abnormal ini, dia dapat memberikan latihan tingkat kaisar yang hebat seperti kubis Cina. Ya Tuhan, senior layak menjadi kaisar tertinggi, harta yang kamu berikan dapat membuatmu takut setengah mati. Gulinge di sebelahnya juga tercengang dan ngeri. Dia bahkan tidak bisa tidak berpikir, mengapa tuanku bukan senior Sulang. Tentu saja, pikiran seperti ini hanya terlintas, dan Gulinge sangat mencintai tuannya. Pada saat ini, namun, saya melihat bahwa gelembung cairan pencuci piring telah melayang di depan Qi Yunkai. Qi Yunkai memegang gelembung itu dengan linglung, lalu membungkuk dalam-dalam kepada Sulang. Terima kasih para senior atas kebaikan dan kebajikan yang luar biasa, para junior tidak akan melupakannya sampai mati, para senior berguna, para junior tidak akan pernah menyerah. Terima kasih senior atas pemberianmu yang murah hati, terima kasih senior atas pemberianmu yang murah hati. Gulinge, yang berada di sampingnya, segera membungkuk dalam-dalam, dan seluruh orang itu hampir 180 derajat. Itu hanya sebuah gadget, aku masih memiliki banyak hal seperti itu. Senyum tipis muncul di sudut mulut Sulang, sayangnya, takdirmu dan aku sudah habis, jadi aku tidak bisa mengantarmu pergi. Sudah larut malam, jadi aku akan pergi. Senior, Qi Yunkai dan Gulinge mengangkat kepala dan mengulurkan tangan, dengan maksud menahan diri, tetapi mereka tidak berani mengatakan apapun. Terutama Gulinge sangat enggan untuk menyerahkan Sulang, kaisar tertinggi yang telah menyelamatkannya. Namun, Sulang hanya tersenyum, lalu berbalik untuk pergi. Namun, pada saat ini, berani membunuhku, klan naga jangkrik Tianjiao, aku benar-benar tidak hidup atau mati. Namun, aku tetap harus berterima kasih padamu. Jika bukan karenamu, aku tidak akan pernah membayangkan bahwa Kaisar Dingtian bersembunyi di sini. Sambil mencibir, seorang lelaki tua berwajah putih kurus dan ramping berjalan perlahan dari kejauhan. Pada saat yang sama, ada napas mengerikan yang menyesakkan. Mesin gas yang tak tertandingi besarnya ini secara langsung menyelimuti area puluhan tahun cahaya. Segala sesuatu dalam jangkauan ini dipenjara, tidak hanya sulit untuk bergerak, tetapi bahkan pesawat ulang-alik sulit untuk ditampilkan. Sepertinya, nasib kita belum berakhir. Sulang tersenyum tipis, dan segera membuka panel atribut pengunjung. Panel properti, petik 1, nama Yuan Sanlin, ras naga jangkrik, level kualifikasi tak tertandingi. Level ranah, kaisar tertinggi semu. Level serangan, kaisar tertinggi semu. Level pertahanan, kaisar tertinggi semu. Level senva, kaisar tertinggi semu. Level ketahanan, kaisar tertinggi semu. Teknik menguasai, sutra hati Hualong, sutra kaisar agung Hualong, level kaisar agung. Penyempurnaan, Lohou Tianlong Ben, level kaisar agung. Penyempurnaan, naga harta karun yang mengejutkan, level kaisar agung, Dacheng. Kaisar superior semu lainnya. Namun, Qi Yunkai juga seorang seniman bela diri yang memiliki perpaduan sempurna antara jiwa dan raga, tetapi belum memulai jalur perpaduan jiwa. Tepat ketika Sulang melihat panel atribut Yuan Sanlin, Gulinge melompat berdiri dan menunjuk ke arah lelaki tua berwajah putih itu dan berteriak, dasar ular campuran, belut beras tua yang bau, berani sekali kau bersikap lancang di depan para seniormu. Kukatakan padamu, sebaiknya kau berlutut dan memohon belas kasihan dari para seniormu segera. Jika tidak, semua orang di Void Taut tidak akan bisa menyelamatkanmu. Tidak buruk, Qi Yunkai juga memiliki ekspresi percaya diri. Wan Lin Tiandi, yang berdiri di depanmu adalah Kaisar Agung yang agung, kau berani menyinggung, kau benar-benar tidak hidup atau mati. Mereka berdua tampak seperti tidak takut dengan kata-kata, dan mereka langsung menakuti lelaki tua berwajah putih Yuan Sanlin untuk sementara waktu. Apa, Kaisar tertinggi? Ini tidak mungkin. Wilayah Qinghai kita sama sekali tidak memiliki kaisar tertinggi, bagaimana mungkin dia menjadi kaisar tertinggi? Yuan Sanlin menatap Sulang dengan heran, dan melihat bahwa tubuh Sulang memancarkan fluktuasi kultivasi tingkat kuasi kaisar,
tetapi dipenuhi dengan kekuatan 6 Kaisar Agung, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi lebih bingung. Sampah yang picik, polamu terbatas pada wilayah Qinghai. Qiyun mencibir, tidak ada kaisar tertinggi di wilayah Qinghai, dan apakah tidak ada kaisar tertinggi di wilayah lain? Ah gelombang, orang tua banteng, dengarkan baik-baik. Ini adalah salah satu klon kaisar tertinggi, dan senior memiliki ribuan klon seperti itu. Beberapa sampah dari keluargamu yang mengejar dan membunuhku langsung ketakutan setengah mati oleh klon senior, hahaha. Gulinge tertawa lancang, dan rasanya sangat keren untuk memarahi seorang kaisar yang hampir superior. Ini, tubuh Yuan Sanlin menegang, alisnya berkerut dan dia menatap Sulang, mata tuanya berkilau karena sangat cemburu. Yuan Sanlin, Sulang Feng dan Yuan Sanlin saling memandang dengan ringan, memanggil nama asli satu sama lain dengan nada aneh. 3 kata inilah yang secara langsung membuat Yuan Sanlin ketakutan hingga menjadi liar. Bahaya, bahaya, bahaya. Dia benar-benar memanggil nama asliku. Juga, perasaan yang mengerikan ini, apa maksud aneh ini? Yuan Sanlin hanya merasakan napas yang tidak diketahui menyelimuti tubuhnya, dan, bahaya, berdarah besar muncul di kepalanya. Setelah 3 pikiran terlintas di benaknya, pupil mata Yuan Sanlin tiba-tiba menyusut, dan dia segera mundur ke kejauhan, masih berteriak minta ampun. Junior buta, senior angkat tanganmu tinggi-tinggi, angkat tanganmu tinggi-tinggi kecepatan kuasa Supreme sangat cepat. Begitu suara Yuan Sanlin terdengar, yang lainnya sudah kabur. Ya, aku menggertak kuasa superior lainnya. Hanya takut saja, Sulang perlahan menggelengkan kepalanya dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Anak muda zaman sekarang, mereka terlalu penakut. Mereka sama sekali tidak punya keberanian untuk menantang otoritas, tidak seperti kita dulu. Gulinge, yang berada di sebelahnya, mencibir, ular bibrida tua, jika kau berlari cepat, kalau tidak kau harus dikuliti dan ditulang. Dipatahkan, dasar penjahat, Qiyun membentak bagian belakang kepala Gulinge, apa yang membuat orang tua itu berlari cepat. Jelas sekali bahwa senior Sulang tidak mau membunuhnya, kalau tidak dia bisa kabur. Ya, Gulinge terkekeh di belakang kepalanya dan berkata, guru benar, muridlah yang membuat kesalahan dalam kata-katanya dan mengatakan hal yang salah. Guru dan muridmu tidak terlalu bodoh. Sulang memutar matanya, aku bisa membantumu untuk sementara, tetapi aku tidak bisa membantumu selama sisa hidupmu, jadi tolong lakukan sendiri di masa depan. Selesai, Sulang meletakkan tangannya di belakang punggungnya, meninggalkan kekosongan ini seperti ini. Senior Sulang sudah pergi. Oh, Tuan, mengapa Anda tidak menjaga para senior? Gulinge menghela nafas dengan sangat menyesal, dengan senior Sulang di sini, anjing-anjing dari Void Cult pasti tidak akan berani menyentuh kita. Si penjahat, senior Sulang menemui kita dengan damai, tidak hanya menyelamatkan nyawa anjing Anda, tetapi juga memberi saya latihan, apalagi yang Anda inginkan. Qiyunkai menunjuk hidung Gulinge dan mengutuk. Apakah Anda masih tidak ingin senior Sulang menjadi pengasuh Anda? Tetapi sebenarnya, dia sedikit sedih. Di mana saya bisa mencari kaisar tertinggi yang pemarah seperti senior Sulang? Saya khawatir generasi ini akan bertemu dengan kaisar tertinggi seperti ini. Gulinge mengerutkan bibirnya, Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bagaimana caranya? Meskipun ada pencegahan dari senior Sulang, Sekte Void tetap tidak akan melepaskannya. Terlebih lagi, senior Sulang, kaisar tertinggi dari alam besar lainnya, berkeliaran di alam Qinghai. Sekte Void dan istana asal pasti akan sangat gugup. Jadi, Sekte Void tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja, setidaknya akan menyelidikinya dengan hati-hati secara diam-diam. Kami berdua tidak akan menyerah melacak Sekte Void, mungkin karena senior Sekte Void Sulang tidak berani melakukannya, tapi siapa tahu kalau mereka akan menjadi gila. Sekarang kita tidak bisa sepenuhnya bergantung pada pencegahan yang ditinggalkan oleh senior Sulang, kita harus bekerja keras sendiri. Ayo, kita pergi dari sini dulu, lalu aku akan pergi merenungkan Huadao Great Emperor Jing, berharap untuk memulai jalan penyatuan jiwa. Secercah harapan muncul dalam ekspresi serius Qiyun, pada saat itu, kekuatanku akan berangsur-angsur menjadi lebih kuat, dan Void Master tidak akan takut lagi. Ya, kita harus mandiri. Gulinge mengangguk setuju, dan segera berkata, Master, tolong cepatlah dan pikirkan latihannya, aku akan menunggumu untuk mempelajarinya.
Kamu pikir teknik tingkat Kaisar Agung begitu mudah dipelajari? Kamu sudah dewasa sekarang dan bisa berlatih secara mandiri. Qiyun berkata dengan marah, jadi, mulai hari ini, kamu harus mempelajari Sutra Kaisar Agung Huadao bersamaku. Oke, Gulinge mengangguk tak berdaya, berkata dalam hatinya bahwa aku seharusnya menjadi murid yang menyedihkan, dan aku masih harus mencari tahu cara berkultivasi. Dari mana Qiyun tahu bahwa muridnya mengeluh tentang dirinya sendiri? Setelah berbicara, dia menyeret Gulinge ke kejauhan dan terbang menjauh, lalu menghilang dalam sekejap mata. Pada saat yang sama, Sulang telah mencapai kehampaan terpencil sejauh 300.000 tahun cahaya melalui fungsi pengiriman avatar. Kultus Void, Klan Naga Jangkrik. Sebelumnya, Yuan Longli telah mengirim gambarku kepada para tetua. Dan aku memegang jimat yang disertifikasi oleh ajaran Void, dan aku juga pernah ke kota Xuanfang. Jika Sekte Void tidak sia-sia, aku akan segera menemukan bahwa identitasku bukanlah kaisar tertinggi dari alam manapun. Pada saat itu, Kultus Void pasti akan mengejar dan membunuhku, dan aku harus meningkatkan kekuatanku sesegera mungkin. Sulang berpikir dalam hati, tetapi dia tidak terlalu khawatir bagaimanapun, dia sekarang memiliki kekuatan 6 Kaisar Agung. Jika menggunakan klon menelan, dia dapat mencapai tingkat kuasi superior. Memanfaatkan periode waktu ini, dia dapat sepenuhnya meningkatkan kekuatannya, dan kekuatan tempur tertinggi yang akan meletus pada saat itu akan menjadi lebih mengerikan. Kesampingkan hal-hal yang diajarkan oleh kehampaan, Sulang mengeluarkan slip giok dan cincin penyimpanan dari ruang penyimpanan, yang persis seperti yang dia dapatkan dari Qiyun Kai. Resep untuk tanah terbuang, Sulang mengeluarkan slip giok, membacanya dengan saksama, dan menyimpannya di dalam hatinya. Segera setelah itu, dia membuka cincin penyimpanan lagi dan mengeluarkan semua bahan di dalamnya. Semua bahan ini adalah bahan kelas kaisar yang hebat. Selain berbagai permata dan bahan berharga, yang paling banyak adalah sejenis bahan biologis. Bahan biologis ini seperti bangkai kura-kura besar berukuran puluhan meter. Cangkang belakangnya hilang, dan sebagian sisanya juga digunakan. Namun, rangka tetap utuh secara keseluruhan, dan bahkan, kepala Xuanwu, yang panjang atau pendek masih ada di sana. Xuanwu yang hilang, Sulang meletakkan bangkai kapal yang rusak di depannya dan memeriksanya dengan saksama. Melalui napas yang tersisa, Sulang menemukan. Xuanwu yang hilang ini setidaknya adalah 9 Kaisar Agung saat masih hidup, dan kemungkinan besar adalah Kaisar tertinggi semu. Dan di dalam bangkai kapal yang ada aura yang menakutkan dan berbeda, yaitu aura aturan waktu yang belum pernah dilihat Sulang sebelumnya. Aturan waktu, aku tidak tahu apakah aku bisa memahaminya. Sulang menarik napas dalam-dalam, matanya sedikit berbinar. Tanpa bergantung pada sistem, Sulang telah melakukan hal-hal yang dia pahami aturannya sendiri. Ketika jiwa terbakar, dia akan memasuki alam pencerahan di mana segala sesuatunya dilupakan. Sulang memahami banyak aturan jarak jauh berdasarkan keadaan ini. Sangat disayangkan bahwa seiring berkembang dan tumbuhnya jiwa, pembakaran jiwa secara bertahap menjadi tidak berguna. Bagaimanapun, itu hanya teknik tingkat peri. Namun, materi yang berisi aturan waktu ada di depannya, dan Sulang tidak ingin mencoba dan menyerah. Pembakaran jiwa. Tanpa ragu, Sulang segera mulai membakar jiwanya. Dunia pengetahuan laut diselimuti oleh kabut emas yang tak berujung, dan seluruh dunia seperti kekacauan. Jejak api yang tak terlihat mulai muncul, mencoba membakar kabut emas. Sayangnya, api yang membakar jiwa tidak dapat lagi menyalakan kabut emas. Jika Anda tidak dapat membakar jiwa Anda tidak dapat memasuki keadaan pencerahan. Gagal, Sulang mendesah dan menggelengkan kepalanya perlahan. Segera, ia mencoba memindai puing-puing Xuanwu yang hilang dengan kekuatan mental, mencoba menjelajahi aturan waktu. Namun, pendekatan ini tetap tidak berpengaruh. Aturan waktu sama sekali tidak terlihat, Anda hanya dapat merasakannya di sana, tetapi Anda tidak dapat melihat, menyentuh. Setelah beberapa kali mencoba, Sulang tetap menyerah pada gagasan untuk mengandalkan puing-puing basal yang hilang untuk memahami aturan waktu. Bagaimanapun, Qiyun Kai sama sekali tidak buruk. Sudah 30 juta tahun sejak ia mendapatkan Xuanwu yang hilang. Qiyun Kai pasti telah mencoba memahami aturan waktu. Namun, dengan kultivasinya sebagai kaisar tertinggi, ia tidak dapat memahami sedikit pun selama 30 juta tahun, yang menunjukkan betapa mengerikannya kesulitan itu.
Masih hanya bisa berharap untuk mensintesis latihan aturan waktu. Sulang menghela napas, untuk sementara mengesampingkan gagasan memahami aturan waktu, lalu memilih salinan materi untuk gerbang pengasingan dan meletakkannya di depannya. Kondisi untuk pemurnian di gerbang pengasingan jauh lebih longgar daripada di gerbang pengasingan terbalik, dan kuantitas serta nilai materialnya jauh lebih sedikit. Sistem, gunakan material ini untuk memurnikan gerbang pengasingan. Sulang menarik napas dalam-dalam dan memberikan instruksi kepada sistem. Ding, konsumsi jiwa kaisar yang hilang *20, tulang basal *50, ribuan beludru *100, jika kamu berhasil memurnikan, kamu akan mendapatkan gerbang pengasingan *1. Material itu menghilang begitu saja, dan digantikan oleh harta karun berbentuk kura-kura hitam berbingkai emas. Objek ini adalah gerbang pengasingan, persis sama dengan yang diambil si Kejia. Gerbang pengasingan sangat mirip perisai kura-kura, dan memang memiliki kemampuan pertahanan yang kuat. Bagaimanapun, itu adalah harta karun yang terbuat dari Xuanwu milik Kaisar Agung yang hilang. Namun sebenarnya, perannya adalah gerbang pengasingan Unikom. Pada awalnya, Sulang tidak memeriksanya untuk sementara waktu, dan akibatnya, ketiga Chu Xiaobei diasingkan melalui cara si Kejia gerbang pengasingan dari kulit penyu terdiri dari 99 potong baju besi. Setiap potong baju besi dapat membentuk pintu pengasingan kecil. Anda juga dapat menggunakan beberapa potong paku untuk membentuk pintu pengasingan yang lebih besar. Pintu pengasingan terbesar dibentuk dengan 99 potong paku. Semakin banyak potongan paku yang digunakan, semakin stabil gerbang pengasingan yang terbentuk. Oleh karena itu, jika ingin membunuh orang, wajar jika memilih pintu pengasingan terkecil. Begitulah cara si Kejia melakukannya. Benar, sudah lama sejak saya merawat putra kura-kura si Kejia. Ngomong-ngomong, Anda juga dapat menjelajahi kekuatan aneh di Sulinger, mungkin Anda bisa mendapatkan sesuatu. Sulang menyipitkan matanya dan langsung memasuki alam semesta dantian. Di alam semesta kehidupan yang besar, matahari yang megah perlahan berputar di tengah, memancarkan cahaya dan panas yang tak ada habisnya. Di kejauhan, bintang biru perlahan berputar mengelilingi matahari, menyerap sejumlah besar energi. Bintang biru saat ini telah banyak berubah. Volumenya menjadi setengah penuh, dan luas permukaannya jauh lebih besar. Permukaan bintang biru telah sepenuhnya ditutupi oleh berbagai harta karun, dan laut, yang menempati sebagian besar permukaan, telah diisi hanya dengan sebidang kecil tanah. Konsentrasi aura di tempat manapun telah meningkat puluhan ribu kali lipat, dan bahkan seekor babi dapat secara bertahap mengubah kebijaksanaannya menjadi iblis. Ini adalah sikap inti alam tak terbatas. Sulang mengangguk puas, dan segera datang ke tanah bintang biru. Dia tidak menyembunyikan auranya, jadi Sulinger, Xiaomei dan si Kejia yang tinggal di bintang biru segera merasakan kedatangan Sulang. Sulang yang telah turun. Hebat, mata Xiaomei berbinar, seperti penggemar gila yang kehilangan akal sehatnya, dan terbang ke arah Sulang seperti orang gila. Xiaomei, pelan-pelan, bawa aku. Sulinger berteriak dan mengejarnya, merasa sedikit bersemangat. Dia pikir Sulang telah melupakan dirinya sendiri jika dia tidak datang lagi. Oh, Nona, aku akan mengantarmu. Xiaomei teringat bahwa kultivasi nonanya sangat lemah, dan segera berbalik dan memeluk Sulinger, dan terus berlari ke arah Sulang. Melihat pemandangan ini di kejauhan, Sulang tidak bisa menahan senyum. Sudah lama sejak aku melihat kedua gadis ini. Sulang berhenti dan berdiri di sana menunggu putri kedua tiba. Xiaomei memiliki kekuatan pangkat kuasa surgawi, dan segera membawa Sulinger ke Sulang. Yang mulia Sulang, akhirnya Anda datang menemui saya, kami. Sangat bagus di sini, tetapi hanya ada kami berdua, begitu sepi, begitu hampa. Xiaomei begitu gembira hingga air matanya berlinang, dan membanting Sulinger ke samping, berlutut tepat di kaki Sulang dan memeluk pahanya. Muntah. Xiaomei, dasar gadis yang sudah mati, aku hampir pingsan. Sulinger sama sekali tidak dapat berdiri seolah-olah dia sedang sakit, dan dia bergoyang-goyang dengan tangan dan kakinya, dan dia juga mengeluarkan gelombang muntah. Bagaimanapun, dia hanya berada di level seni bela diri, dan dia berlari dengan panik melewati Xiaomei yang berada di level kuasa Xian, dan sudah sangat kuat untuk dapat bersikeras agar tidak pusing. Kalian berdua, kalian benar-benar harta karun yang hidup. Sulang tersenyum, dan langsung memperluas 10.000 alam mingguang. Segera, cahaya hangat dan nyaman menyinari Sulinger dan Xiaomei.
Gelombang sangat nyaman gelombang. Xiao Mei memejamkan matanya karena mabuk, seperti kucing bertelinga lipat yang tertegun. Sulinger tidak akan berasimilasi dengan alam 10.000 mingguang, tetapi dia bisa mendapatkan keuntungan. Dengan kata lain, dia bisa melacurkan alam 10.000 mingguang milik Sulang tanpa imbalan apapun. Oleh karena itu, dia segera kembali normal. Linger telah melihat Yang Mulia Sulang. Sulinger menarik napas dalam-dalam dan membungkuk kepada Sulang. Jangan bersikap sopan. Bagaimana perasaanmu akhir-akhir ini? Apakah basis kultivasimu bisa berkembang? Sulang bertanya dengan lembut, apakah kekuatan misterius di dalam tubuh pernah muncul? Kembali pada kata-kata Yang Mulia Sulang. Lingkungan kultivasi Blue Star semakin membaik, dan aku menyerap semakin banyak energi spiritual, tetapi basis kultivasi masih tidak bergerak. Adapun kekuatan misterius itu belum pernah muncul sebelumnya. Sulinger berkata, tetapi itu baru saja muncul, dan itu menangkal efek kebingungan dan asimilasi dari alam 10.000 mingguang. Aku bisa merasakannya menjadi lebih kuat. Mungkin dia sudah mengenal Sulang. Oleh karena itu, sindrom kekakuan wajah yang sangat mengganggu kehidupan sosial, yang dialami Sulinger, yang disebut sebagai sindrom dingin tinggi, sebenarnya sangat melegakan, dan mengungkapkan begitu banyak hal dalam satu tarikan napas, apakah lebih kuat. Benda ini tidak terkendali, kamu harus mencari tahu. Sulang sedikit mengernyit, Sulinger, biar aku periksa lagi. Oke. Sulinger mengangguk dan tidak melawan. Sulang segera membuka kekuatan mentalnya, menyelimuti Sulinger, dan segera melihat semuanya. Pada saat ini, Sulang berkali-kali lebih kuat daripada saat dia memeriksa Sulinger terakhir kali, dan kemampuan pengamatannya secara alami lebih kuat. Ditambah dengan metode misteri kecil, kekuatan pengamatannya hampir mencapai level kaisar tertinggi. Di mata Sulang, Sulinger telah menjadi kombinasi molekul, dan kekuatan mentalnya berpindah-pindah di antara molekul, mencari energi dan tanda-tanda yang mencurigakan. Karena kebutuhan untuk melawan alam segudang mingguang, kekuatan misterius itu terwujud pada awalnya. Kekuatan mental Sulang menangkap ekor kecilnya untuk pertama kalinya, dan dia merasakan napas yang mengerikan. Itu adalah kekuatan yang memutar. Mirip dengan kekuatan memutar di luka dunia. Merasakan napas dengan hati-hati, Sulang terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan itu ternyata adalah distorsi aturan. Selain itu bukanlah aturan distorsi tunggal, tetapi kekuatan distorsi khusus yang kacau secara umum yang di dalamnya banyak aturan distorsi terintegrasi. Kekuatan semacam ini sangat kuat, dan dapat mendistorsi jalan normal aturan alam semesta yang tak ada habisnya. Tidak heran kekuatan ini bahkan dapat menahan 10.000 alam mingguang milikku. Ini jelas mendistorsi jalan aturan di duniaku yang cerah, membuatnya kehilangan fungsi aslinya. Sulang merasa ngeri, dan dia dapat merasakan bahwa kekuatan memutar yang tersembunyi di tubuh Sulinger sangat maju. Setidaknya, level kaisar tidak dapat menguasai kekuatan semacam ini. Kekuatan memutar, luka dunia, putra dunia, dimengerti, Sulinger adalah putra dunia khusus yang dikandung dari luka dunia bintang Jingtian. Sulang menatap Sulinger dengan heran, dan bergumam, tanpa diduga, kamu adalah putra dunia. Sulinger mendengarkan bisikan Sulang, dan otaknya menjadi kosong. Identitas putra dunia sangat mengejutkannya, putra luka dunia. Tanpa diduga, setelah kengerian itu, sebuah pertanyaan muncul di benak Sulang. Munculnya putra dunia sudah sangat sulit, dan kesadaran dunia harus berusaha sekuat tenaga untuk mendesaknya. Dan luka dunia tidak memiliki kesadaran dunia. Kalaupun ada, itu pasti mendistorsi kekacauan, dan tidak ada kesadaran sama sekali. Belum lagi membimbing kelahiran putra dunia, saya khawatir dia bahkan tidak memiliki keterampilan logika dan komunikasi yang paling mendasar. Jadi, bagaimana putra luka dunia itu berkembang biak? Itu tidak mungkin muncul begitu saja. Kemungkinan putra luka dunia akan muncul secara alami terlalu rendah dan terlalu rendah. Jadi, mungkinkah itu buatan manusia? Seseorang menggunakan beberapa cara untuk mendesak putra luka dunia untuk suatu tujuan. Memikirkan hal ini, Sulang tiba-tiba merasa takut. Dia menatap Sulinger, gadis ini hanya dengan tingkat seni bela diri tampaknya ditutupi oleh kabut tebal misterius yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba. Yang Mulia Sulang, melihat Sulang menatap dirinya sendiri seperti ini, Sulinger tidak bisa menahan sedikit rasa takut. Maaf. Sulinger, saya tahu bahwa Anda sebenarnya adalah putra luka dunia.
Semua hasil kultivasi Anda memelihara kekuatan memutar yang tersembunyi di tubuh Anda. Saya menduga bahwa pengalaman Anda adalah buatan manusia. Seseorang diam-diam memanipulasi segalanya untuk suatu tujuan tersembunyi. Dan kekuatan memutar ini sangat mengerikan. Jika tumbuh sampai batas tertentu, bahkan aku tidak bisa melawannya, dan lebih sedikit lagi untukmu dengan basis kultivasi yang rendah. Jadi, kamu tidak ingin berlatih untuk saat ini, agar tidak meningkatkan kekuatan memutar dan menyebabkan konsekuensi serius yang tidak dapat diubah. Sulang menekan bahu Sulinger dengan kedua tangan, dan dengan sungguh-sungguh menginstruksikannya. Baik, Yang Mulia Sulang. Sulinger dengan patuh setuju. Namun, kehilangan di matanya tidak dapat disembunyikan. Bagi seorang seniman bela diri, merampas haknya untuk berlatih sama saja dengan yang paling menyakitkan. Terutama bagi Sulinger, kamu tahu, bahkan jika tidak ada hadiah, dia bersikeras berlatih selama 10 tahun penuh. Dan sekarang, dia terpaksa menyerah.